Say greeting to teacher. Good morning, teacher. Oke, kita menetapkan lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Iya. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang bertugas memimpin doa? Siapa hari ini? Oke, sini aja ya, Grace. Ayo, Grace. Semuanya kita berdoa. Amin. Oke, thank you, Grace. Ya, sebelum memulai pembelajaran, aku mau bertanya, apakah ada hari ini yang tidak hadir? Semuanya hadir? Iya, semuanya hadir. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengundang semuanya dulu untuk bernyanyi lagu wajib. Ayo, semuanya berdiri. Ya, berdiri yang sedang. Oke, kita akan bernyanyi lagu karena sekarang hari guru. Kita menyanyikan lagu himne guru ya. Terpujilah wahai engkau. 1, 2, 3 ya. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubarimu. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkaulah sana embun peneduh dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, harapan dan jasa. Oke, kita tepuk PPK dulu ya. Belum dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lagi semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, thank you. Silakan dulu. Iya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Oke, dari tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajarannya apa. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba bersama-sama. Yang
Yang pertama, 1, 2, 3 ya. Dengan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis penyebab permasalahan ekonomi di Indonesia dengan cermat. Peserta didik dapat menganalisis peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, Dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis benda magnetik dan non-magnetik dengan tepat. masih ada. Oke. Yang keempat, Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis komponen dalam daftar riwayat hidup. yang terakhir. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil karya daftar riwayat hidup. Ya, itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, setelah itu tadi yang pertama katanya akan menganalisis permasalahan. Ya, permasalahan apa sih yang akan kita pelajari di situ? Coba perhatikan video ini terlebih dahulu. Ada puluhan pencari kerja yang tinggi di job fair yang dibuka oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam terpaksa dihentikan sementara. Hal tersebut pun dikarenakan pada puluhan orang yang pingsan akibat berdesakan dan saling dorong hingga kecelakaan. Ya, untuk lebih lanjut kita akan memakai pesan dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Selamat pagi, Pak. Boleh dulu. Selamat pagi, Pak. Oke, kalau ini sudah terdengar jelas ya? Jelas. Baik. Kalau kita konfirmasi Pak, ini dengan banyaknya lowongan yang tersedia, banyak antusiasme warga juga, apakah sudah diperhitungkan dengan jelas sebelumnya oleh Pemkot bahwa gelaran job fair ini akan semembludak itu Pak? Iya, jadi ini adalah tahun sudah 3 tahun ya, sejak COVID tidak kita laksanakan. Dan ini setelah COVID baru kita laksanakan karena banyak grade perusahaan Kota Batam yang ternyata kita minta untuk area supaya memudahkan sebetulnya kita minta dibuka kamar umum pemerintah yang fasilitasi di lapangan. Memang perkiraan kita hari itu yang mendaftar itu kan banyak sekali. Kalau di online Apa yang terjadi di situ? dan pada hari itu bukan kendaraan fisik saja. Yang kita buka sebetulnya ada 1.880 pegawai di 32 perusahaan. Ternyata yang datang ada 4-5.000. Dengan kapasitas yang kita siapkan tidak sesuai dengan jumlah yang hadir pada acara itu. Tadi pagi ini saya sudah di situ dan sudah berantisipasi dan sudah memakan buat kantor PP dan Despam untuk pengamalan sendiri. Sehingga semua ada kejadian yang tidak kita betul-betul pagi hari ini. Ya, kalau pengamanan dari petugas medis dan juga pihak keamanan. Oke, ya. Kita singkat sampai di situ. Coba sekarang izin ya buka masker karena tadi putus maskernya barusan. Oke, jadi sekarang kita perhatikan dulu. Kamu tadi sudah memperhatikan videonya kan? Coba apa judulnya? Sejumlah menjadi pekerja pingsan. Sudah diperhatikan videonya? Sudah? Oke, sekarang kita perhatikan apa sih yang terjadi pada video tadi? Ayo, apa video tadi tuh? Terjadi apa di situ? Banyak orang pingsan karena mencari pekerjaan. Tahu di mana itu terjadi? Di sini kan? Pas di dekat lapangan di dekat sekolah kita. Nah, itu terjadi karena banyak orang yang pingsan karena ingin mencari pekerjaan. Kira-kira itu penyebabnya apa? Saat corona banyak yang Saat corona banyak yang tutup.
Apa yang tutup? Pekerjaan yang tutup. Perusahaan. Oke, apa lagi yang lain? Ada yang lain? Ada lagi yang lain di bawahnya. Kenapa begitu banyak sih orang yang datang ke situ sampai banyak bisa? Kenapa? Kenapa Kak? Tingkat pengangguran tinggi. Ya, kita tahu ya kan, kalau di Batam itu adalah kota industri. Ya, kota industri, banyak industri di Muka Kuning, kemudian dari Tanjung Luncang yang untuk galangan kapal. Jadi orang dari kampung itu banyak sekali datang ke Batam untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi banyak sekali pengangguran. Kenapa? Ya, karena begitu banyaknya yang datang, tetapi lowongan pekerjaan itu apa? Lowongan pekerjaan itu bagaimana? Banyak orang datang, tapi lowongan pekerjaan sedikit, terbatas. Kan bahkan banyak yang berkurang karena banyak perusahaan itu yang kemarin tutup bahkan bangkrut. Nah, kalau orang-orang terus datang ke Batam, tetapi lowongan pekerjaan itu sedikit, ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Bagaimana cara kita untuk mengurangi banyaknya pengangguran di Batam? Kamu tahu nggak kalau pengangguran di Kepulauan Riau itu sudah termasuk nomor 2 tertinggi se-Indonesia? Ya, di sini sudah nomor 2 tertinggi se-Indonesia. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menguranginya? Gimana? Belajar untuk membuat usaha. Oke, kalau misalnya kita belajar untuk membuat usaha, kira-kira bagaimana usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Apakah semua usaha itu bisa kita coba? Tidak. Apa usaha yang akan kita lakukan? Nah, itulah yang akan kamu selesaikan hari ini. Kalau banyak pengangguran, berarti otomatis kita akan belajar membuka usaha. Kira-kira usaha apa sih yang cocok untuk dilakukan di Kota Batam? Nah, Indomaret. Indomaret itu usaha sendiri? Usaha sendiri? Iya. Kalau begitu, misalnya kamu nanti akan berdiskusi ya, kira-kira usaha apa sih yang akan cocok untuk dilakukan? Nah, kemudian nanti kamu juga akan memikirkan solusinya. Bagaimana kira-kira kalau misalnya usahanya itu kalau pilih usaha A, apakah peralatan-peralatan yang diperlukan? Apakah peralatan itu harus didatangkan dari luar negeri atau kita bisa buat sendiri? Justru akan kita produksi, kita kirim ke luar negeri. Nah, kemudian nanti kamu akan belajar bagaimana cara mendaftar, melamar. Kalau melamar itu biasanya ada namanya satu formulir. Formulir daftar riwayat hidup. Ya, atau CV. Nah, kamu juga nanti akan diskusi bagaimana sih caranya mengerjakan itu. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, untuk membahas hal tersebut, Ibu akan membagi kamu dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 mulai dari your 3, 1, 4. Oke, ya 1, 2, 3, 4. Jadi kamu buat kelompoknya. Kelompok 1 yang dengan nomor 1 tadi semuanya ada 21, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3 di sini, 4 di sini. Ya, oke. Dengan tertib ya, Nak ya. Ayo, 1, 2, di sini 3, di sini 4. Ini kelompok 1. Berapa orang? Berapa orang? Dana? Di sini kan? Ya, 1, 2, 3, 4 di sana.
usaha-usaha yang akan bisa dilakukan. Nah, di sini seperti biasa akan ada lembar kerja kamu sebagai lembar untuk diskusi. Oke. Kelompok 1, 2, langsung ditulis identitasnya ya. 3, 4. Sudah? Dilengkapi dulu biar teacher jelaskan. Nama anggotanya, nama kelompoknya apa? Oke, sudah? Sekarang buka bagian pertama. Semua buka di bagian pertama lembar kerja kalian. Oke, bagian kegiatan 1. Nah, di situ tadi kalian kan sudah menyimak berita. Kamu bisa melihat di situ langkah-langkah apa yang harus kalian diskusikan. Setelah itu, kalian buka halaman selanjutnya. Coba dilihat halaman selanjutnya, itu juga masih sama. Tadi di situ kan sudah diingatkan kamu untuk mendiskusikan kira-kira apa sih usaha yang bisa dilakukan. Ya, nah, usaha-usaha itu menurut ide kreasi kamu. Lalu di bagian sebelakang kalian diskusi kira-kira kalau misalnya kalian mau membuat usaha apa yang akan mau kalian buat. Coba nanti kalian diskusi kira-kira usahanya apa. Lalu kalian nanti akan menemukan membuat caranya kira-kira seperti apa, kemudian akan dipasarkan bagaimana. Nah, itu masih bagian pertama ya, nak. Bagian pertama itu coba kamu selesaikan maksimal 15 menit. Ya, maksimal 15 menit. Ayo, coba dikerjakan. Ayo, diskusikan.
Kalau bisa lebih cepat dari 15 menit. Ya, bagus ya. Ada yang sudah selesai, ini ada yang sudah selesai. Semuanya layak. Oh, sama. Ini aman, aman. Nomor 2 ya, pokoknya sampai batas kegiatan 1. Oh, ya ini. Ya, sorry, aku tekankan. Ya, ini. Iya. Ini. Yang kegiatan 2 itu teksnya di belakang. Itu mengenai usaha UMKM yang di Batam. Ada teksnya di bagian paling belakang ya, Nak. Oke. Dalam ya. Yang bagian apa itu teksnya terlampir di bagian belakang yang lainnya. Ini teksnya di belakang. Iya, baca teksnya di sini cari di belakang. Masih situ kan? Ini ya, ini kan baca ayam, itu 2 aja. 2 aja. Nah, bagian ini teksnya ada di sini. Baca, nanti kalian lihat ini. Bagaimana usaha tersebut bisa menjadi salah satu ekspor yang berkembang. Lagi ya bagian yang sampai ke buat produk. Produknya terserah. Iya terserah. Kalian mau membuat produk apa?
Membuat produk sudah? Belum. Enggak, cara membuatnya, cara membuatnya. Ayo, tiga apa nama bahannya ya? Kira-kira kamu mau apa? Yang dari benda-benda yang dibuat dari kerajinan bekas. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang bisa kamu buat? Apa nama tasnya? Siapa di sini Korea? Jadi bisa. Setelah selesai pada bagian mengkreasikan ya, kalian yang diskusi kira-kira mau membuat produk apa pada bagian yang di halaman yang ketiga. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian kedua itu adalah mengenai benda-benda magnetis. Nah, tadi kan kita sudah belajar, kamu kan sudah mendiskusikan bentuk-bentuk usaha yang ada di sekitar kita. Bahkan ada usaha yang ada di Batam yang memanfaatkan benda limbah. Limbah apa di situ? Limbah sisi ikan. Iya, sisa-sisa sisi ikan diubah menjadi hiasan bunga. Nah, dalam membuat hiasan atau dalam membuat usaha, pasti benda-benda yang digunakan itu beraneka macam kan? Iya. Nah, benda-benda itu ada yang bersifat magnetis dan ada yang bersifat non magnetis. Nah, sekarang kamu perhatikan link ya, kamu buka link atau media AR yang sudah di-share yang ini, kemudian kamu perhatikan satu persatu di situ media benda magnetis dan non magnetis itu seperti apa. Setelah itu kalian lihat di bagian yang selanjutnya pada lembar kerja yang kedua, ini ada beberapa jenis benda. Kira-kira yang pertama kamu tulis dulu pensil. Pensil berdasarkan penjelasan pada media AR ini, apakah ketika didekatkan dengan magnet dia tertarik atau tidak tertarik? Tidak. Nah, setelah itu kamu jelaskan bahan pensil itu apa? Ya, bahannya apa? Nanti selanjutnya kalian jawab bagian di belakang, pengolahan data dan bagian kesimpulannya. Nah, untuk ini diberikan waktu 10 menit. Ya, amati video media yang sudah diberikan. 10 menit. Ini apa?
situ ada penjelasannya. Ini jawabannya. Di setiap nomor ini penjelasannya. Ini nomor 1 ada bacaan apa di situ mengenai magnet. Kemudian karena kita benda magnetis, nah di sini nomor 2 ada penjelasannya. Benda magnetis itu apa? Dapat menarik benda seperti apa? Iya. Yang magnet gak usah ya? Yang magnetnya gak usah. Karet, ada kartu ini bukan kaca, ini cermin. Jangan bilang kaca. Terbuat dari apa? Kaca. Ditarik. Cermin ya, bukan kaca. Kaca itu nama bahannya. Jangan bilang kaca. Batu lah.
Oke, nanti teacher akan kasih waktu kamu tambahan waktu 2 menit, tapi dengarkan. Nanti kalian akan mempresentasikan. Just. Nah, kali ini kita minta attention. Ketika mempresentasikan, tapi tolong ketika teacher bicara jangan bolak-balik nanti teacher mengulangi kata-kata yang sama, jangan seperti anak kelas 1. Kali ini untuk presentasi, selama ini kan kamu ketika presentasi temanmu, kalian di belakang itu sibuk mempersiapkan diri mau presentasi. Ya, belajar menanggapi apa yang dipresentasikan oleh teman kamu. Atau misalnya kamu ada mau bertanya pada presentasi teman kamu. Jadi nanti begini, ya, belajar presentasi. Nanti presentasi yang pertama kan itu tentang pada bagian usaha-usaha, ya. Jadi nanti kalian jelaskan kira-kira usaha-usaha apa yang ada di sekitar kamu. Nah, kemudian usaha itu menggunakan sumber daya apa? Oke, kalau bisa tanpa melihat buku kertas, ya, tanpa melihat kertas. Jadi kalian jelaskan usaha-usaha yang ada di sekitar kalian apa. Kemudian mereka menggunakan peralatan-peralatan, misalnya usaha A menggunakan sumber daya alam segini. Nah, kemudian dengar-dengaran sama teacher, jangan nanti bingung. Nah, salah satu jenis usaha itu banyak yang menggunakan, usaha itu juga banyak yang menggunakan benda-benda hasil sisa produksi. Salah satunya seperti yang kita baca itu adalah sisik ikan. Nah, sisik ikan itu diubah menjadi salah satu benda yang bermanfaat, yaitu hiasan bunga. Lalu kalian jelaskan alasan kalian, mengapa menurut kamu, apakah menurut kamu usaha tersebut tadi berpengaruh pada pada ekonomi Indonesia. Mengapa? Nanti kalian jelaskan. Nah, setelah itu berdasarkan hasil diskusi kalian sebutkanlah mana, langsung ke bagian kesimpulan saja, yang merupakan benda-benda magnetis dan non magnetis. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, jadi sekarang teacher beri waktu kamu 3 menit mempersiapkan presentasi kamu dan menyelesaikan hasil diskusi kamu tadi. Bawa, tapi kalau bisa tidak melihat kertas, usahakan ya. Boleh sesekali kalau memang perlu tidak hafal, bolehlah. Tapi kalau bisa tanpa melihat kertas. Ya, 3 menit. Tergantung kalian. Pembagian kalian kalau misalnya kalian mau semua, kalau misalnya kalian mau perwakilan saja, perwakilan boleh. Ya, 3 menit mempersiapkan apa yang tadi bisa bilang itu, yang perlu dibilang. Bagaimana cara kamu mempresentasikannya? Dibagi tugas boleh. Ya. Iya, dari awal. Makanya jangan teacher. Nah, ini apa usaha kalian yang ada di sekitar kalian? Iya, usaha-usaha apa? Kalian seperti, oh ya, dari situ kalian pernah membayar tenaga kerja yang ada orang menggunakan. Salah satunya adalah lalu satu usaha orang yang usaha nggak ada kan? Ya, ada juga salah satunya adalah yang sisi nah, juga itu sangat
Tolong selama temannya diskusi diperhatikan ya. Oke. Tidak bersuara. Ayo silakan. Ayo mulai. Akibat para pengendara mobil tersebut diperiksa tersangka karena tidak memakai. Kemudian yang B, apa penyebab terjadi peristiwa tersebut? Karena adanya sejumlah pengangguran berdatang dan banyak perusahaan yang berkata silakan untuk didatang penganggurannya aku. Kemudian yang C, bahkan merupakan potensi sehingga banyak orang datang ke Batam untuk mencari pekerjaan. Akibatnya banyak pengangguran yang berdatang ke Jakarta. Menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran? Caranya, satu caranya adalah mencoba untuk membuat Adapun solusi dari permasalahan itu, kita dapat membuat salah satu untuk mengurangi pengangguran adalah untuk mendirikan suatu usaha. Ada beberapa usaha yang kita bisa buat. Ada toko space, warung, swalayan, salon, dan lain-lain. Adapun sumber daya dan peralatan yang digunakan untuk membuat usaha kiasan. Dalam usaha kuliner dan penyimpanan makanan, bahan tersebut biasanya dapat diimpor dari negara lain. Oke. Yang lain tetap memperhatikan ya. Berdasarkan teks tersebut, jelaskanlah bagaimana usaha tersebut bisa menjadi salah satu ekspor yang berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Dengan usaha bunga ikan tersebut, limbah dapat diulang menjadi cadangan harga dan dapat diekspor ke negara lain dan dapat dibeli atau digunakan oleh banyak orang sebagai tempat hias. Dengan begitu perekonomian berjalan baik. Dengar apa yang mereka buat. Nah, bahan-bahan digunakan adalah beberapa bahan-bahan makanan mentah seperti ayam, ikan, lalu bumbu-bumbu penyedap. Kemudian alat pendukungnya adalah kompor, oven, memanggang, dan juga alat memasak lainnya. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu dengan kita memberikan bumbu kepada bahan-bahan mentah tersebut, lalu kita akan memasaknya dengan cara digoreng, dipanggang, dibakar, ataupun dikukus. Kemudian kita akan memberikan bahan-bahan atau bumbu-bumbu lainnya dan juga bahan-bahan plating untuk mendekorasi produk tersebut, dan kami menetapkan harganya adalah 30.000. Langsung kesimpulan. Kita dapat mengetahui jenis barang benda dan faktor yang dapat ditarik pakai dan oke. Dan yang tidak dapat ditarik. Oke, thanks ya. Nah, gimana menurut kamu? Jadi benda-benda yang bisa ditarik magnet yang terbuat dari apa? Logam. Logam. Semua logam? Enggak, logam-logam tertentu. Apa contohnya? Besi, dan baja. Oke, gimana menurut kalian dengan hasil rencana produk
Giant Goods ya. Kisaran harganya 10.000. Oh 30.000. Kira-kira gimana? Cukup terjangkau atau mahal? Mahal. Ya nanti bisa dipikirkan kira-kira gimana supaya nanti hasilnya. Oke, thank you. Silakan kelompok selanjutnya. Kenapa kita tadi bilang jangan pakai mahkota kalian? Dan tidak terlihat udah deh merah. Ayo nak. Merah. Merah pasti kan buat siap-siap kelompok hijau ya. Dulu Jos. Attention. Suaranya. Ayo silakan pulang. Shalom teman-teman. Shalom. Gak ada yang jawab pulang. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang video berita yang kemarin kita sudah lihat. Yang pertama, jelaskan permasalahan insan dalam sopir di Batam di kawasan SP. Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Karena banyak orang atau orang yang datang ke sana dan berdesak-desakan dan berdesak untuk melakukan suatu marahnya dibuat. Akibatnya banyak pengangguran yang terdapat di kota. Menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pengangguran? Yang bisa kita lakukan adalah membuat usaha kita sendiri. Contohnya adalah warung atau fotokopi. Kita bisa menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Kita coba sebutkan beberapa usaha yang dapat dilakukan kita. Usaha di sekitar kita banyak seperti warung, fotokopi, swalayan, bahkan laundry. Dua, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha jelas. Kalau warung dia digunakan sumber daya manusia dan bangunan. Peralatannya adalah kulkas, lampu dan lain-lain. Kalau laundry juga menggunakan sumber daya manusia dan listrik. Peralatannya adalah kalau laundry juga menggunakan sumber daya manusia dan listrik. Peralatannya adalah seperti contoh sepatu dan lain-lain. Jika ada dengan sumber daya dan peralatan saja untuk memfauna, kita juga dapat menggunakan barang-barang kita seperti cek sehingga ikan sehingga menjadi dengan nilai jual tinggi. Saya akan menjelaskan bagaimana usaha tersebut bisa menjadi salah satu aspek yang mengaruhi dari ekonomi Indonesia. Karena dari usaha tersebut di awal-awal dapat digunakan kembali dan diubah menjadi bukan biasa dan berguna tinggi dan dapat diekspor ke luar negeri yang membantu perekonomian Indonesia meningkat. Nama produknya higienik dengan harga 10.000. Alat dan bahan untuk membuat produk gunting, lem, kain, dan tali karet. Nah, cara membuat produk, kain digunting menjadi dapil, lalu lem tali karet. Oh, kalian mau membuat masker. Gimana? Harganya berapa? 10.000. Satu biji. Mongko enggak? Biji. Satu kotak isinya berapa? 10. 10. Satu kotak isinya 10. Mereka mau membuat masker. Jadi menurut kalian kira-kira murah apa mahal? Oke, thank you. Merah, hijau.
DP Angel Agung Febri. Kami akan menjelaskan tentang, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berita yang baru saja dipaparkan oleh guru, dan di sini ada beberapa pertanyaan dari video berita tersebut. A. Jelaskan permasalahan yang terdapat pada berita tersebut. Permasalahannya adalah menurut tulisan kata berdasarkan untuk mencari lawan kebenaran. B. Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah banyaknya orang yang mencari pekerjaan, sedangkan lowongan pekerjaan dari beberapa perusahaan sangatlah terbatas. C. Batam merupakan kota industri, sehingga banyak orang yang datang untuk mencari pekerjaan. Banyak pengangguran yang terdapat di kota Batam. Menurut kami, apa harus dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran? Kami harus memastikan bahwa ASEAN harus melakukan kerjasama dan Indonesia harus menjalankan perannya di sektor perekonomian, sehingga akan banyak lowongan pekerjaan yang terbuka dan angka kemiskinan dan pengangguran akan berkurang. Kedua adalah angka kemiskinan dan pengangguran akan berkurang. Kedua adalah menentukan solusi dari permasalahan. 1. Coba sebutkan beberapa usaha yang terdapat di sekitarmu. Usaha yang terdapat di sekitar kami adalah warung, laundry, salon, pangkas rambut, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. 2. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas? Saya akan mengambil 2 usaha tersebut. Yang pertama adalah laundry. Laundry menggunakan sumber daya finansial dan material. Dan peralatan yang digunakan adalah mesin, pewangi, setrika, dan lain-lain. Pangkas rambut menggunakan sumber daya finansial, material, dan sumber daya material. Peralatan yang digunakan adalah gunting, pencukur rambut, semin, dan lain-lain. Selain dari usaha tersebut, ada pun seorang pengrajin yang mencoba membuat usaha sendiri dari sisi ikan. Awalnya merupakan pengkotor lingkungan karena manusia yang tidak bertanggung jawab, tapi untungnya ada pengrajin bunga yang mengubah ikan tersebut menjadi bunga dasar yang membuat angka lingkungan semakin berkurang. Tapi bunga hiasan ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia karena hiasan ini membuat meningkatnya kegiatan ekonomi Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia akan semakin berkembang karena nilai jual yang meningkat. Oke. Dari banyaknya pengangguran dan angka kemiskinan, kami ingin mencoba membuat suatu produk. Nama produk kami adalah puding senja. Puding apa? Puding senja. Dengan harganya 5.000 per pieces atau cup. Alat dan bahan membuat produknya adalah alatnya mangkok, sendok, cup, kompor, panci, dan sebagainya. Bahannya adalah bubuk puding, air, dan gula. Cara membuat pudingnya adalah masukkan bubuk, air, dan gula ke dalam panci, lalu hidupkan api, lalu masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan ke kulkas hingga mengeras, lalu pindahkan ke cup khusus untuk mendidih. Oke, thank you kelompok hijau. Lanjut. Oh, kasih lagi ya. Oh, lanjut langsung kesimpulan. Tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya benda-benda kehidupan yang dapat ditarik oleh tangan seperti peniti, paku, paperclip, dan penting lainnya tidak. Terima kasih. Lanjut. Thank you hijau. Ayo cepat nak cepat. Kasihan. Telepon. Musik. Ayo Lana. Kenapa dulu? Ayo, shalom dulu. Shalom. Gak ada yang menjawab. Halo.
Yang lain langsung buka join my quiz. Jangan lupa. Join my quiz. Hasil pengamatan program segera ditarik. Lanjut itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Thank you. Oke, sudah semuanya perhatikan dulu. Ya, sudah suaranya. Oke, berdasarkan hasil diskusi kamu, banyak sekali usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi pengangguran ya, menambah jumlah tenaga kerja. Jadi tidak ada lagi pengangguran. Ada yang kalian tadi juga sudah merancang beberapa usaha-usaha kecil yang bisa kalian lakukan, JJ. Kalau bisa berbicara dengar, jangan sedih orang lain. Oke. Nah, kemudian dari usaha-usaha tersebut tentu saja menggunakan banyak peralatan. Ada yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Kalau yang magnetis biasanya terbuat dari apa? Kayu. Magnetis. Oh, yang Besi. Yang terbuat dari plastik, kayu, karet, bersifat non-magnetis. Kenapa dikatakan non-magnetis? karena tidak memiliki sifat Iya, tidak memiliki sifat kemagnetan. Oke, sekarang kita akan melaksanakan kuis. Semua seperti biasa, buka aplikasi joinmyquizzes.com. Oke, yang sudah membuka, masukkan kodenya sambil menunggu 966 347. 966 347. Masih 1, 2, 4. Oke, kita mulai. Sudah 4. Sudah 4 loh. Ini sudah 4 loh. aku belum gambar Loh, kok bisa 5? baca Oke. Oke, silakan. Masuk, Pak. Udah masuk. Ayo.
Ayo, 1 menit lagi. Akan dihentikan dalam 1 menit lagi. Speakernya. Suaranya ya. Jos, tidak ada dengan partisipasi. Oke, kerjakan dengan mandiri masing-masing ya. 5 menit. Kalau sudah selesai sudah boleh dikumpul. Konferensi tingkat diri. Nomor 2, kegiatan ekspor kunjungan oleh nomor berapa? Ekspor itu yang kemana? Dia juga luar, ini maksudnya yang mana? Yes. Gak ada, lanjut aja, kerjain aja. Nomor 2 aja. Mari dikit. Caranya 1 dan 2. Negara maritim itu negara ya. Negara apa? Pulauan, perairan, sebagian besar itu berupa perairan. Komoditas itu apa? Komoditas itu kayak komoditi itu kayak barang negara perairan sebagian besar perairan kali sebagian besar perairan dapat lagi koleksi tertib ya, bukan jadi diskusi, bukan jadi main, tetap tertib. Jangan kedengaran suaranya. Aku benar. Pertanyaan. Nomor 2 itu maksudnya salah. Nomor 2, kegiatan ekspor kunjungan oleh nomor berapa? Ekspor itu yang kemana? Dia juga keluar. Ini maksudnya yang mana?
Yes. Nggak ada, lanjut aja, kerjain aja. Nomor 2 aja. Negara maritim itu negara ya. Negara apa? Pulauan, perairan, sebagian besar itu berupa perairan. Komoditas itu Hah? komoditas. Komoditas itu kayak komoditi itu kayak barang Negara maritim itu apa tuh? negara perairan sebagian besar perairan kayak Australia sebagian besar perairan. Apa lagi tertib ya, bukan dari diskusi, bukan dari main. Tetap tertib, jangan kedengaran suaranya. Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi mengenai peran Indonesia pada bidang ekonomi dan juga mengenai benda-benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis serta penyusunan daftar riwayat hidup. Kemudian kamu juga sudah selesai mengerjakan kuis. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mengetahui benda-benda yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet. Oke, ada lagi yang lain? Bagaimana dengan peran dalam bidang ekonomi? Apakah usaha-usaha yang kita lakukan itu harus usaha yang besar? Haruskah usaha-usaha yang besar yang bisa dilakukan untuk mengurangi pengangguran? Tidak. Bisa dengan usaha yang bagaimana? Yang kecil itu seperti apa? Warung, bengkel. Yang memanfaatkan hasil-hasil sisa atau limbah. Contohnya tadi apa limbah? Sisik ikan. Ya, sisik ikan diubah menjadi apa? Hiasan. Begitulah hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kamu bukan hanya bisa mempelajarinya, tapi kamu kan sudah belajar bagaimana membuat usaha. Ya, belajar membuat usaha. Jadi kita tidak hanya selalu mengandalkan perusahaan sebagai tempat untuk mencari kerja. Oke, sekarang sebagai kegiatan penutup, ya, sebagai kegiatan penutup kita akan bernyanyi lagu Ampar-ampar pisang. Semua tahu ya? Oke, semuanya bernyanyi dengan semangat. Oke, 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang, pisang baru masak, masak sebiji diurung baring-baring, mandalempok, makan kayu bengkok, bengkok dimakan api,
kasih.